Bun, ini Bun, tengah nih Bun. Oke. Ya. Jadi kan kemarin banyak teman-teman yang di bawah nungguin dan nanyain tentang yang aku bedah rumah di Mojokerto. Nah, aku pikir daripada di bawah nanti juga ngomongnya nggak full gitu, mendingan kan diceritain sekalian gitu. Nggak sama ini sih, kemarin cuma 3 orang. Ya, siap. Ya, jadi gimana, Bun? alhamdulillah kemarin aku tuh ke Mojokerto buat ngadain bedah rumah. Sebenarnya kayak konten sosial dari Yayasan Dayar Mansyah nih udah dari 10 tahun yang lalu kita udah jalan, tapi setiap kali punya keinginan buat bikin bedah rumah tuh kayak mendingan buat bedah rumah bisa bagi buat banyak orang gitu. Kalau untuk satu doang tuh kayaknya nanti dulu deh. Terus dari dulu tuh nyari sponsor kayaknya susah banget kan. Akhirnya karena kita juga selama 10 tahun selalu dalam kegiatan sosial tuh pakai uang pribadi. Terus kemarin aku punya sahabat di Surabaya, kebetulan namanya Jessica, kita ngobrol, aku punya mimpi dia pengen bedah rumah, aku bilang gitu. Terus dia bilang, Bun bareng aja sama aku, ayo aku mau. Akhirnya kita berdua dapatlah jodoh bedah rumah di Mojokerto, rumah Pak Buadi yang aduh udah gak layak banget untuk ditinggalin, tempatnya juga bener-bener gak nyaman, tinggalnya berlima. Terus kita datang, udah jodoh juga. Nah kenapa di Mojokerto? Karena kakek ayahku, kakeknya tuh asli orang Mojokerto. Jadi masih ada makam keluarga di sana, dan dulu pahlawan juga zaman dulu lah kakekku di sana gitu. Nah akhirnya kamu bikin sesuatu lah di Mojokerto, dia bilang. Ya udah, akhirnya bikin di situ dan dapetlah rumah Pak Buadi yang akhirnya kita kemarin minggu lalu ya ke sana. Rumahnya benar-benar dari triplek, lantainya masih tanah. Akhirnya besoknya aku datang udah jadi. Progresnya juga udah dihancurin, udah dibangun lagi pakai bener-bener layaknya jadi rumah ya, yang rumah yang bener, pakai ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi juga, kamar mandi dalam. Tadinya kamar mandinya dia di luar bareng kayak di luar gitu. Nah akhirnya kita bikin lah dalam 2 minggu jadi ini rumahnya udah. Nah besok aku hari Senin akan ke sana untuk serah terima kunci gitu. Jadi senang banget karena bagi aku ini sesuatu yang membahagiakan, karena benar-benar kerjain sendiri loh. Kalau misalnya kita ada orang maksudnya ada banyak yang membantu kan mungkin nggak akan sebahagia ini gitu aku. Kenapa aku bahagia banget walaupun baru satu rumah tapi bisa merealisasikan hal yang kayak gini tuh, kadang ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa bisa diungkapkan gitu. Bunda mungkin apa sih punya cita-cita pengen bedah rumah orang? Dan Aku itu tuh sejak kapan, Bun? dari 10 tahun lalu, jadi semenjak aku menikah sama Mas Andra. Dari dulu sih ya, karena mamaku tuh selalu mengajarkan aku untuk kayak saat kamu mempunyai lebih, jangan pernah kamu tuh nggak berbagi sama orang lain, karena rezeki kamu tuh adalah haknya. Apa yang rezeki yang diberikan buat kamu tuh bukan seutuhnya milik kamu. Itu yang aku tuh selalu kengiang-ngiang, ada milik orang lain juga gitu. Jadi kalau bagi aku pribadi, kenapa 10 tahun Hermansyah Foundation ini tanpa sponsor apapun, benar-benar kita jalan pakai uang sendiri, karena bagi aku mungkin ini adalah sesuatu yang memang wajib aku lakukan dari hasil yang udah aku dapatin selama ini gitu. Dan selalu ingat juga kayak mama waktu aku selalu nerapin juga ke Aurel, Jiel, Azriel, Arsya, kayak kemanapun kamu pergi selalu pegang uang cash, kasih tips ke orang parkir, ke orang hotel, ke orang dimanapun, kasih aja. Karena bagi orang apa yang kamu berikan itu aja mungkin bisa memberikan makan dia sama keluarganya, mungkin bisa berarti buat dia di rumah gitu. Jadi selalu ingat itu. Dan alhamdulillah kayak Arsi nih, kalau kita lagi di lampu merah gitu, walaupun kadang ada yang menurut kita layak dikasih, ada yang kayak aduh gitu, tapi ya udah ikhlas aja lah niatnya gitu ya. Arsi yang udah kasihan, itu mana Pak Ito dimarahin yang nyetir, kayak pegang duit dong, biasain katanya gini-gini. Udah bisa kayak gitu. Kayak asistenku nih kalau misalnya nggak bawa cash, aku udah kesel banget gitu, karena selalu pegang uang cash. Aku bilang maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh udah dari keluarga diajarin dari dulu, dan ke anak-anak semua juga alhamdulillah kayak gitu. Jiel deh contohnya ya, ini ada kejadian Jiel tuh sebulan lalu aku sempat cerita di podcast aku, bukan nabrak orang, ada orang ketabrakan persis di depan dia, jatuhnya si ibu-ibu. Nah yang salah memang ibu-ibu ini yang naik motor, dia nyempil lah, nyenggol mobil Jiel. Cuma kan saat itu Jiel kasihan, nggak tega lihat ibu-ibu jatuh, dan
akhirnya dibantu sama Jial sampai masuk rumah sakit, di rumah sakit Pondok Indah loh, dibawa ke rumah sakit Pondok Indah, diselesaiin sampai suaminya datang, di ronsen, di semua sama Jial. Itu bagi aku adalah sesuatu yang nilai yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Kalau anak lain, oh ya udah diangkat aja ibunya, udah ibu telepon keluarganya atau apa gitu ya, tapi mungkin kayak Jial juga banyak, tapi ada juga kan yang kayak gitu. Kalau Jial bukan hanya nganterin ke rumah sakit, ditungguin sampai selesai gitu. Jadi maksud aku bukan membanggakan, tapi ini adalah sesuatu yang menurut aku luar biasa, yang nggak mungkin aja ajaran-ajaran kayak gini harus terus kita kasih ke anak-anak cucu kita gitu. Karena saat aku nanti nggak ada, mungkin uang akan habis gitu, tapi ilmu yang kita berikan ke mereka itu yang nggak akan pernah hilang. Contohnya itu yang mamaku pesen, kayak mamaku setiap orang yang datang ke rumah pasti dikasih makan, bukan hanya dikasih minum apa, pasti makan, pasti dikasih makan. Katanya kamu nggak akan susah ngasih makan orang, walaupun kadang pernah kita di suatu momen yang susah, yang kita makan aja susah gitu, tapi tetap kalau orang datang mamaku kayak gitu. Jadi ajaran-ajaran kayak gitu yang selalu keinget, dan Mas Anang juga mensupport gitu. Jadi kayak membedah rumah ini bahagianya tuh lebih bahagia daripada aku bisa belanja barang yang luar biasa gitu. Bahagia itu beda, apalagi lihat muka mereka yang seneng gitu, gitu deh.